Hai Sobat Budaya. Kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast. Bersama saya Amreta Laras Pertiwi. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kehadiran sosok yang pakar dalam bidang kesusastraan Jepang. Selain itu, beliau juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Please welcome Bapak Syahrur Marta Susilo, SSMA PCHIT. Selamat datang Bapak, mungkin boleh disapa teman-teman yang lagi nonton? Selamat petang Mbak Amerta, selamat petang para pemirsa podcast ini. Perkenalkan saya Syahrur Marta Dwi Susilo, sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Kebetulan juga mengajar di program studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Airlangga. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman say untuk Bapak kita semua, Bapak Syahrur. Oke, Bapak, mungkin teman-teman di sini ingin tahu nih lebih terkait dengan kesusastraan Jepang. Mungkin Bapak, saya mohon izin bagaimana sih awalnya Bapak bisa tertarik untuk mengambil terkait dengan kepakaran di bidang kesusastraan Jepang itu sendiri, Bapak? Baik, mungkin ini flashback ke 27 tahun yang lalu ya, mungkin ya, jauh ke belakang. Awalnya memang ketertarikan awal mungkin seperti layaknya banyak anak muda ya, ketika itu lebih ke arah skill kebahasaan ya, ingin kemudian bisa berkomunikasi dengan orang asing ya, kemudian tahu dunia luar ya, kemudian juga bisa berinteraksi dengan dunia lain, dengan budaya yang berbeda. Awalnya memang berawal dari ketertarikan terhadap hal itu. Apalagi anak muda itu kan suka hal yang baru ya, sesuatu yang baru ya. Nah, awalnya tertarik pada hal itu, dan semuanya dimulai dari keinginan untuk menguasai ilmu bahasa ya, agar kita bisa kemudian melakukan interaksi budaya itu. Nah, awalnya hanya itu. Kemudian yang kedua, waktu itu sekitar tahun 90-an ya, itu investasi di Indonesia itu kan sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Jepang itu. Awalnya seperti itu ya. Dan waktu itu saya masih muda mikirnya ya ingin bekerja di perusahaan Jepang awalnya ya. Tapi kemudian dalam perjalanan saya melakukan studi belajar ingin menguasai bahasa Jepang itu, mendapatkan beasiswa di Nagoya ya, di kota Nagoya di Jepang, beasiswa dari Toyota ya. Dan ketika saya belajar di sana, saya bertemu dengan karya-karya sastra yang untuk memperdalam kemampuan bahasa itu, dan kemudian saya mulai menyukai kesusastraan itu. Nah, mulai dari situlah saya kemudian terjun semakin dalam di dunia sastra Jepang gitu. Jadi awalnya teman-teman, Bapak ini tertarik karena pengen tahu dan pengen belajar lebih terkait dengan bahasa, khususnya bahasa Jepang. Terus ingin eksplor dunia luar, layaknya apa ya Pak? Mungkin hasrat dari anak-anak muda. Benar, mungkin ya pada saat itu. Iya. Terus mungkin kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa sih harus Jepang? Mungkin ada keunikan atau karakter khas dalam kajian kesusastraan Jepang ini dibandingkan dengan sastra-sastra yang lainnya? Iya. Waktu itu saya berpikirnya kalau untuk budaya Barat ya, kita sudah lumayan familiar lah ya, melalui film-film Hollywood, melalui budaya. Ketika saat itu budaya Barat itu sudah apalagi kita dijajah 300 tahun oleh Belanda ya, sebenarnya Barat itu sudah tidak begitu asing bagi. Nah, waktu itu ada semacam keinginan untuk melihat dunia yang tidak dikenal ya, yang unik ya, yaitu negara Jepang itu ya, karena waktu itu memang awal-awal budaya populer itu muncul di Jepang ya. Ya seperti sekarang mungkin ada, kalau sekarang kan boomnya Korea ya mungkin ya. Benar nah banget. Dulu awalnya adalah Jepang ya, sehingga ketertarikannya kemudian ketika itu di Jepang, selain tadi ada alasan memang keinginan untuk kemudian lulus dan cepat mendapatkan pekerjaan ya. Awalnya begitu ya. Awalnya berarti begitu nggih, dibandingkan dengan tradisi sastra dengan yang lainnya gitu ya Pak. Benar. Oke, mungkin boleh berbagi nih Bapak ke teman-teman juga,
apakah kajian sastra Jepang ini dalam pengimplementasiannya itu dikaitkan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia dalam bentuk seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilihat ya kalau kita membandingkan istilahnya kontekstualisasi ya kesusastraan Jepang di Indonesia. Karena dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia kan juga tidak bisa lepas dari adanya misalnya penjajahan Jepang ya kan, hubungan dengan Jepang begitu kan. Bahkan jauh sebelum itu, di sebelum masa penjajahan pun kita sudah berinteraksi dengan masyarakat Jepang melalui perdagangan. Itu sebenarnya sudah ada, hanya saja memang pengetahuan seperti itu mungkin tidak begitu familiar ya di masyarakat kita. Nah, terutama kalau di bidang sastra ya, itu ada satu bahasa yang menarik sebenarnya ya, terutama di masa-masa menjelang perang maupun pada masa perang ya, di mana ada mobilitas sastrawan Jepang ya ke Indonesia. Nah, dan kemudian mereka menuliskan tentang Indonesia ya, baik dalam bentuk puisi, dalam bentuk sebuah catatan perjalanan, dalam bentuk novel ya. Yang memang sebagian ada bernuansa propaganda ya, sebagian memang sebuah catatan perjalanan. Nah, karya-karya ini sebenarnya tidak begitu dikenal baik dalam konteks kesusastraan Indonesia maupun konteks kesusastraan Jepang ya. Jadi ini ada ruang kosong yang sebenarnya menarik ya dalam konteks hubungan Indonesia-Jepang, karena selama ini hubungan Indonesia-Jepang mungkin hanya dilihat dari sisi politisnya, tidak dari sisi kebudayaan maupun dari sisi kesusastraan ini sendiri yang sebenarnya kalau digali lebih lanjut cukup memberikan informasi-informasi menarik tentang hubungan Indonesia-Jepang. Oke, super insightful sekali ya teman-teman. Saya juga baru mengetahui juga ini. Terus kan tadi menyinggung terkait dengan kesusastraan Jepang yang masuk ke Indonesia. Menurut Bapak, apakah representasinya itu cenderung realistis ataukah masih ada dipengaruhi oleh stereotip tertentu? Ya, ya kalau di dalam sebuah karya sastra ya, itu pasti ada subjektivitas itu sendiri ya, subjektivitas dari penulis ya, dan itu memang bisa juga dipengaruhi oleh stereotype ya, bisa memang dipengaruhi dari kesan-kesan dari pengalaman pribadi yang kemudian muncul ya. Jadi sebenarnya dua-duanya ada, begitu, dua-duanya ada. Sehingga dalam sebuah penelitian sastra ya yang terkait hubungan Indonesia yang Jepang ya, fungsinya adalah salah satunya adalah untuk melihat itu sebenarnya. Aspek-aspek misalnya yang melibatkan stereotip itu sebenarnya itu juga perlu kemudian diangkat ya, untuk kemudian diberikan semacam catatan, karena pada dasarnya sastra itu bisa dikatakan kutipan dari juga kutipan karya sastra sebelumnya ya. Jadi stereotip itu bisa berlanjut bahkan sampai hari ini gitu kadang, karena image itu berlanjut ya. Nah, ini yang kemudian yang menarik ya, dan itu akan mempengaruhi ketika orang melakukan hubungan antar budaya. Budaya Indonesia Jepang, orang Jepang melihat orang Indonesia akan dipengaruhi image itu, orang Indonesia melihat orang Jepang dipengaruhi image yang sama. Jadi stereotip itu sebenarnya akan selalu muncul ya, baik itu mendasarkan dari pengalaman orang pribadi atau memang sebelumnya dia sudah punya prejudice tertentu. Begitu. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak, berarti itu ada keterkaitan juga antara yang masih realistis dan juga ada stereotip tertentu antara Indonesia dan juga kebudayaan yang ada di Jepang. Nah, mungkin Bapak bisa nih kasih rekomendasi ke teman-teman semuanya salah satu karya sastra Jepang yang menurut Bapak paling menarik dengan menggambarkan Indonesia. Karya apa sih Pak yang direkomendasiin? Ya, masing-masing punya daya tarik tersendiri ya. Misalnya kalau kita membaca sebuah karya sastra ya, menurut dalam konteks zamannya masing-masing ya, misalnya zaman sebelum perang. Nah, mungkin kita akan menemukan di situ bagaimana image Indonesia digambarkan ya pada masa itu sebenarnya ya. Dan ini kadang-kadang memberikan kita informasi yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu. Oh, Indonesia dulu seperti ini ya. Nah, ini juga menarik ya karya-karya sastra seperti itu. Contohnya misalnya
yang ditulis oleh ada seorang keturunan dari seorang penguasa Jepang ketika itu ya, Shogun Tokugawa. Mungkin pernah dengar kata Tokugawa terkenal. Itu dia punya anak angkat di terakhir-terakhir menjelang pergantian Jepang menuju modernisme, itu ada namanya Tokugawa Yoshijika. Itu dia menuliskan sebuah buku ya tentang perjalanan dia di Indonesia, judulnya Jakarta Kiko. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, ada perjalanan ke Jakarta kalau nggak salah ya, atau ke Batavia kalau dia salah. Itu yang menerjemahkan justru ITB itu. Menarik ya. Itu bercerita ada hal-hal yang menarik di mana dia punya pengalaman menangkap harimau ya, sehingga kemudian diajak berburu harimau. Dan di situ ada budaya Indonesia, memang di Yaman itu ada budaya untuk berburu harimau. Nah itu kan nggak untuk konteks sekarang di Indonesia itu kan tidak terpikirkan ya di masyarakat itu. Tapi pada Yaman itu ada. Nah informasi seperti dari buku itu juga menarik ya bagi saya karena memberikan informasi. Kemudian ada misalnya buku juga yang ditulis oleh salah satu sastrawan ya. Judul bukunya itu Jawa Notabi ya. Di situ dalam buku Jawa Notabi itu dia ada cerita tentang R.A. Kartini misalnya. Ini cerita sejarah ya sebenarnya. Tapi dalam perjalanan dia di Indonesia, dia mendengar rumor ada seorang wanita pembaharu gitu ya. Yang kemudian dia tuliskan di dalam bukunya itu ya, buku Jawa Notabi itu ya. Namanya Kato. Kalau nggak salah ya namanya Kato Yoshidori atau siapa ya namanya kalau nggak salah. Judul bukunya itu juga salah satu karya yang menarik yang berbicara tentang Indonesia. Nah sekarang di masa modern sekarang ada juga penulis-penulis muda misalnya seperti Yoshimoto Banana yang terkenal ya. Dia menuliskan juga tentang Bali ya. Kebanyakan Bali yang menjadi support ya. Yang menganggap bahwa Indonesia itu adalah tempat untuk healing, healing yang tepat ya. Jadi ada orang ceritanya itu ada seorang yang mengalami kegalauan ya di dalam kehidupan di masyarakat modern di Jepang ya. Kemudian dia pergi ke Bali ya untuk menemukan kemudian menjalani satu kehidupan, kemudian dia menemukan dirinya kembali ya, menyembuhkan luka-luka batinnya, menyembuhkan kondisi psikologisnya. Nah ini dua image yang berbeda ya. Satu adalah image yang berbicara tentang petualangan ya, adventure ya di sebuah dunia yang lain. Satu berbicara tentang bagaimana Indonesia itu dianggap sebagai tempat penyembuhan gitu ya. Dua image yang berbeda dalam dua zaman yang berbeda ini kalau dibaca cukup menarik juga itu. Kalau mungkin bagi orang Indonesia yang ingin tahu bagaimana orang Jepang memandang Indonesia sebenarnya, karena saya rasa sastra itu satu hal yang paling jujur untuk dia berkata atau dia mengekspresikan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Kalau di luar orang bisa basa-basi ya, oh Indonesia bagus, oh Indonesia ramah gitu kan, karena berhadapan gitu kan, nggak mungkin harus berbasa-basi. Tapi sastra itu mungkin kalau kita mau lihat sebenarnya apa yang mereka rasakan, ya membaca salah satu karya sastra itu juga salah satu bentuk untuk kita tahu sebenarnya persepsi mereka, image mereka tentang kita bagaimana. Ya, termasuk kalau kita tentang mereka mungkin sudah banyak karya-karya sekarang literatur ten leads ya kalau saya katakan buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia yang bicara tentang Jepang sebenarnya ya, image-nya kan kita sudah tahu. Tapi bagaimana orang Jepang image kepada kita? Nah maka kita perlu membaca karya sastra mereka gitu. Yang dituliskan oleh orang-orang Jepang itu sendiri ya Pak. Benar, ya. Ini pun juga tambah pengetahuan lagi nih Pak. Ternyata pada zaman dulu ada terkait dengan karya sastra yang menceritakan terkait dengan perburuan harimau gitu ya Pak ya tadi. Itu pun saya juga baru tahu ini ternyata itu yang menuliskan ternyata orang Jepang yang mengalami perjalanan itu sendiri. Mungkin teman-teman dari beberapa karya sastra yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak mungkin bisa kita cari, kita baca, kita dalami terkait dengan perspektif orang-orang Jepang terhadap Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin barangkali nanti bisa menambahkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri seperti itu. Karena ada rasa kepemilikan terhadap
bangsa dan tanah air kita. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Syahrur yang telah hadir memberikan banyak perspektif ilmiah dalam Humanities Podcast kali ini. Stay tune teman-teman di episode-episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Fakultas Ilmu Budaya. Saya Amreta Laras Pertiwi, pamit undur diri. Terima kasih. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Viva Humaniora. Humaniora.